Misalkan saya ingin membuat sudut atau corner di bagian kanan atas. Jadi saya coba isi di bagian corner radiusnya itu misalkan 20 poin. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah objek persegi, tapi salah satu sudut saja yang bentuknya rounded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Ade Dwi Putra. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah desain grafis dan materinya adalah pemahaman shape tools pada CorelDRAW. Sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Nantinya, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar serta pemakaian shape tools pada CorelDRAW. Apa itu shape tool? Shape tools merupakan tools yang disediakan oleh CorelDRAW untuk membuat bidang dua dimensi. Bidang dua dimensi tersebut mencakup persegi, persegi panjang, elips, poligon, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi shape tool sendiri itu pertama yaitu untuk membuat sudut lancip pada objek menjadi bentuk tumpul atau kita sebutnya rounded rectangle. Yang kedua, fungsi shape tool yaitu untuk menambahkan sudut pada objek. Dan yang ketiga, yaitu untuk merubah garis lurus menjadi bentuk kurva. Nah, pada gambar di samping bisa kita perhatikan contoh logo yang sudah sering kalian lihat. Dan di dalam logo ini, itu pembuatannya menerapkan fungsi shape tool yang sudah saya bahas sebelumnya. Seperti apa penerapannya akan kita lihat di praktik berikut ini. Ya, untuk memulai praktikumnya, silakan teman-teman mahasiswa buka aplikasi CorelDRAW-nya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, karena kita akan mengolah objek, maka setelah aplikasi CorelDRAW terbuka, silakan siapkan objek yang bakal kita olah nantinya. Di sini, saya menyiapkan objek persegi. Jadi teman-teman mahasiswa bisa klik rectangle tool di bagian toolbox dan silakan drawing atau silakan menggambar di drawing area. Oke, saya misalkan buat persegi panjang saja ya. Nah, kalau sudah, objeknya sudah muncul ya, seperti yang teman-teman lihat di video. Oke, selanjutnya, tadi kan fungsinya sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu fungsi pertama untuk shape tool adalah untuk merubah sudut lancip pada objek menjadi bentuk tumpul, rounded rectangle. Caranya cukup mudah pastinya, ya. Silakan diperhatikan secara seksama agar nanti teman-teman mahasiswa di rumah bisa mengikutinya setelah menyaksikan video ini. Oke, shape tools letaknya ada di bagian toolbox urutan nomor 2 dari atas, ya. Bisa tinggal diklik saja. Lalu nanti indikasinya apabila teman-teman mahasiswa sudah mengaktifkan shape tool, maka node pada objeknya itu berubah. Nah, ini sebelumnya ya. Ini sebelumnya kondisi normal. Ada cukup banyak node di setiap sudut dan sisi. Dan kalau sudah kita klik shape tool, nanti node-nya berubah hanya seperti titik kecil di sudut-sudut saja. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa harus terbiasa untuk melihat kondisinya seperti objek tersebut agar nanti tidak bingung, oh ini sedang apa yang aktif, agar nanti ketika mau menerapkan suatu fungsi itu tidak kebingungan, ya. Oke, saya lanjutkan. Fungsi shape tool yang pertama tadi yaitu untuk merubah, ini kan objeknya sudutnya lancip, ya. Kita terkadang butuh objek yang bentuknya rounded rectangle atau tumpul sudutnya. Nah, itu cukup mudah sekali pastinya. Kita tinggal tunjuk saja salah satu node yang ada di objek ini dan kita klik serta kita drag ke arah yang berlawanan seperti ini. Nah, sudah teman-teman mahasiswa saksikan bahwa sekarang kita sudah punya rounded rectangle atau persegi yang bentuk sudutnya tumpul. Ya, cukup mudah pastinya. Saya coba undo ya, nanti kita ulangi sekali lagi. Oke, pastikan shape tool sudah aktif dan saya klik salah satu node-nya bebas, boleh yang atas atau yang bawah. Lalu saya klik dan kita drag ke arah yang berlawanan dan sesuaikan dengan kebutuhannya, seperti itu. Ya, sangat mudah pastinya. Nah, kan tetapi selain membuat bentuk rounded seperti ini, ada beberapa
pengaturan lainnya yang bisa teman-teman mahasiswa terapkan sesuai kebutuhan nantinya, disesuaikan dengan kebutuhan desain kalian pastinya. Oke. Kalau kita lihat di bagian atas, property bar, di bagian tengah ini, nah itu ada beberapa pola untuk corner atau untuk sudutnya. Ya. Nah ini yang biasa, ya, ini yang bentuknya round corner, seperti ini. Lalu berikutnya ada yang scallop corner, nanti dia akan terbalik arah lengkungannya. Atau ada yang bentuknya adalah kotak seperti ini atau lurus, ya. Nah, itu tinggal disesuaikan kebutuhannya saja. Nah, jadi cukup mudah pastinya. Karena istilah kalau mendesain itu kan tidak ada hal yang pasti ya, semua dikembalikan kepada selera desainer seperti apa. Jadi tidak ada patokannya, oh harus kotak biasa atau yang rounded rectangle seperti apa, semua dikembalikan kepada kebutuhan desainnya. Oke, paham dari sini ya? Nah, kalau kita perhatikan tadi ketika saya apply ya di satu sudut, maka setiap sudutnya itu akan sama perlakuannya. Jadi saya lakukan satu, maka sudut lainnya pun akan mengikuti. Nah, lalu bagaimana misalkan kalau nanti kalian butuh hanya beberapa bagian saja atau satu bagian saja yang bentuknya rounded. Nah, caranya juga pasti yang mudah ya. Ini saya coba geser dulu objeknya dan saya buat objek persegi yang baru. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa langsung diklik Shape Tools. Jadi intinya kalau nanti teman-teman mahasiswa ingin mengolah objek ya menjadi bentuk lain yang menggunakan fungsi Shape Tools, langsung saja setelah buat objek itu otomatis klik Shape Tools-nya seperti itu. Ya. Oke. Di sini kalau ini kan semuanya masih mengikuti ya, semuanya masih mengikuti. Jadi agar hanya salah satu saja, kita lihat di bagian properti itu ada icon kunci ya atau icon gembok yaitu untuk edit corner together ya. Ini kalau diaktifkan kuncinya atau dalam kondisi yang tergembok ya, itu maka seluruh bagiannya akan melengkung bersama ya. Karena namanya adalah edit corner together ya. Tapi kalau hanya yang salah satu bagiannya, kita buka dulu kuncinya, kita klik. Nah, di sini kan ada ukuran-ukurannya. Ini ada bagian kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Oke, misalkan saya ingin membuat sudut atau corner di bagian kanan atas. Jadi saya coba isi di bagian corner radiusnya, itu misalkan 20 poin. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah objek persegi, tapi salah satu sudut saja yang bentuknya rounded. Nah, ini saya terapkan di bagian lainnya. Misalkan di bagian kiri bawah, saya terapkan juga 20 ukurannya dan saya enter. Oke, demikian. Ya, itu fungsi Shape Tool yang pertama. Ya, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya saya akan mencontohkan fungsi Shape Tools yang kedua. Oke. Di sini objeknya saya hapus saja. Ya, tapi kalau nanti teman-teman mahasiswa ingin buat file baru atau new tab boleh silakan ya. Ini saya hapus saja. Oke, kembali kita pakai objek persegi dan langsung otomatis saya klik Shape Tool. Oke, fungsi Shape Tool yang kedua setelah yang pertama adalah merubah sudut lancip pada objek menjadi rounded rectangle. Ya, fungsi Shape Tool yang kedua yaitu menambahkan sudut pada objek. Sebelumnya, kalau kita perhatikan di objek yang ada di video ini itu ada 4 sudut, ya. Dan kedepannya kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan. Nah, dalam hal ini berarti kita akan mementahkan objek ini sehingga objek itu bisa menjadi lebih fleksibel lagi dan bisa lebih mudah kita atur. Ya, seperti halnya kalau di video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang konsep tanah liat. Jadi kalau ingin dibuat lebih fleksibel lagi, ingin dibuat lebih lentur lagi, ya kita tinggal sedikit tambahkan air sehingga kita bisa olah sehingga menjadi bentuk yang lainnya lagi. Nah, sama. Jadi cikal bakal beberapa objek ke depannya yang teman-teman mahasiswa ingin buat ya berawal dari persegi panjang ataupun lingkaran nantinya. Jadi dengan objek dasar ini tinggal kita olah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, misal saya ingin menambahkan satu sudut lagi di bagian atas. Nah, cara itu mudah, tapi jangan lupa kita harus membuat atau merubah objek itu menjadi kurva terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Setelah kita klik Shape Tool, kita bisa klik kanan di objek yang ada,
dan pilih convert to curves. Atau teman-teman mahasiswa juga bisa menggunakan shortcut yaitu CTRL key, ya. Atau juga bisa pakai menu yang ada di property bar, itu di bagian atas paling kanan, ya. Ini kalau kita sorot, kita tunjuk, nanti akan muncul juga sama convert to curves. Nah, itu bebas saja mau pilih yang mana, mau gunakan yang di property bar, mau yang klik kanan convert to curves, atau misalkan control key juga ya silakan. Ya, kalau saya sih lebih biasanya klik kanan convert to curve ya, dan itu tidak ada keharusan harus pakai shortcut atau pakai menu atau apa, itu dibebaskan kepada kebiasaan kalian nantinya. Ya. Dan pahami lagi indikasinya. Kalau misalkan sudah kita convert to curves atau sudah berubah menjadi kurva objeknya, garisnya itu akan menjadi biru warnanya dan titik hitam di sudutnya akan hilang menjadi titik putih. Ya, dan objek sudah mentah, ya. Ini ciri-ciri objek sudah mentah. Kalau saya coba pindahkan salah satu sudutnya, dia sudah bisa berubah bentuk. Tapi ini belum menambahkan sudut ya, ini masih 4 sudutnya. Oke, lalu bagaimana caranya biar sudutnya bisa bertambah? Kita tunjuk tempat yang diinginkan. Tadi sudah saya bilang ya, di bagian atas, dan saya coba tunjuk di bagian tengahnya, pastikan bentuk pointernya juga berubah, ya, seperti ada panah dan bentuk gelombang di bawahnya. Setelah kita tunjuk, kita bisa pakai 2 hal. Pertama, klik kanan dan pilih add, ya. Klik kanan dan pilih add. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, berarti kalian kurang tepat sasarannya, ya. Jadi pastikan di garis. Klik kanan, lalu pilih add. Saya klik. Nah, nanti muncul titik baru di sini. Dan saya klik dan saya drag ke tempat lain. Oke, ini sudah bertambah menjadi 5 sudut saat ini. Dan ini bisa diteruskan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak ada, oh hanya 5 aja, oh hanya 6 saya tidak. Tapi dikembalikan kepada kebutuhannya. Oke, tadi cara pertama ya. Cara pertama, tunjuk garisnya, klik kanan, dan pilih add. Nah, pasti ada cara kedua. Cara keduanya yaitu tunjuk garisnya. Ini saya coba apply di bagian kiri ya. Tunjuk garisnya sampai pointernya seperti tadi, ya, panah dan lengkungan. Langsung kita double klik, ya, atau klik 2 kali di garis yang ditargetkan. Seperti contohnya, ini saya klik 2 kali. Double klik. Sama. Muncul titik juga atau muncul note baru dan kita tinggal pindahkan saja ke tempat yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Mudah ya caranya. Tinggal tunjuk garisnya, bisa pilih klik kanan dan pilih add, atau bisa langsung tunjuk garisnya dan double klik. Maka hasilnya pun akan sama, yaitu bisa menambahkan sudut baru, dan jangan lupa dipindahkan posisinya agar terlihat penambahan sudutnya. Ya gitu. Oke. Seandainya nanti kalian itu, oh saya salah nih, tidak seharusnya menambahkan sudut di sini, ya. Nah, caranya ya semudah dengan membuatnya ya. Kalau membuatnya klik kanan pilih add atau klik 2 kali, untuk mengembalikan juga sama, ya. Bisa klik kanan di titik yang oh nggak jadi nih, ya. Klik kanan pilih delete, ya. Atau klik kanan tinggal klik 2 kali juga, pastikan di titik yang ingin dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Ya, pastinya sangat mudah karena ada beberapa opsi misalkan terapkan yang bisa pakai klik kanan atau langsung double klik, itu dibebaskan sesuai dengan nanti kalian tuh nyaman seperti apa ketika menerapkan ke dalam project desain kalian ke depannya. Ya, sampai di sini saya sudah mencontohkan 2 fungsi shape tool dari 3 fungsi pastinya ya. Yang pertama tadi yaitu merubah sudut lancip pada objek menjadi bentuk rounded atau sudut tumpul, dan yang kedua adalah menambahkan sudut pada objek. Oke. Dan yang ketiga yaitu untuk menambahkan, maksud saya adalah untuk merubah garis lurus menjadi bentuk kurva. Oke. Caranya adalah seperti ini. Saya masih pakai objek yang lainnya. Saya masih pakai objek yang tadi ya. Tadi kan sudah saya kembalikan titiknya. Kalau teman-teman mahasiswa di rumah bingung atau repot untuk kembalikannya, boleh kok buat objek yang baru, nggak masalah. Yang penting kuncinya adalah ketika kalian mau menerapkan shape tool yang kedua dan ketiga ya, kecuali yang rounded rectangle ya. Kalau rounded rectangle itu nggak perlu di convert to curves ya. Tapi kalau untuk menambahkan sudut dan untuk merubah garis lurus menjadi kurva, wajib di convert to curves objeknya agar bisa lebih elastis dan fleksibel lagi objeknya, seperti itu.
Oke, ini saya convert to curve ya, jadi saya nggak perlu lakukan hal yang itu tadi ya. Oke, ya. Sekarang saya akan mempraktekkan fungsi shape tool yang ketiga, yaitu merubah garis lurus menjadi bentuk kurva. Caranya pastikan objek sudah di convert to curve ya, lalu tinggal tunjuk garisnya dan pilih klik kanan to curve. Oke, nah setelah diklik kanan to curve, nantinya pahami indikator yang tampil. Nah, di sini ada garis, ada panah maksud saya, ada panah saling berhadapan. Itu nanti akan menjadi handle atau tuas untuk pengaturan bentuk kurvanya. Tapi apabila nanti teman-teman mahasiswa ingin buat kurva biasa, ya itu tinggal pilih garis di antara panah ini aja ya. Ini contohnya, saya klik dan drag ke atas, begitu, atau drag ke bawah. Nah, dia sudah menjadi sebuah kurva, ya. Dan kalau untuk mengatur bentuknya misalkan menjadi bentuk seperti gelombang, yaitu gunakan panah yang tadi muncul. Nah, tapi kalau tiba-tiba panahnya tidak kelihatan, teman-teman mahasiswa bisa klik di sudutnya. Nanti akan muncul lagi panahnya seperti ini. Ya. Oke, bisa kita klik panahnya ke atas ya atau ke bawah seperti ini untuk pengaturan bentuk kurvanya. Oke. Bisa dipahami ya? Saya coba terapkan satu lagi di bawahnya nih. Di bawahnya saya klik kanan, pilih to curve. Oke, misalkan saya tahu nih, saya ingin buatnya bentuknya gelombang. Nah, kalau kita ingin buat gelombang, kita boleh langsung menggunakan panahnya atau handle atau tuasnya, ya, seperti ini. Tapi kalau hanya untuk buat kurva biasa, ya, lengkungan, ya, cekung atau cembung, itu cukup di garisnya, bukan di panahnya. Ya, silakan sesuaikan kebutuhan agar nanti bentuknya tidak semakin aneh. Kok nggak mirip dengan contohnya atau kok nggak mirip dengan targetnya, ya karena teman-teman mahasiswa salah memilih indikator-indikator yang tampil di objeknya masing-masing. Oke, seperti itu. Oke, sama seperti yang sebelumnya, bila teman-teman mahasiswa nanti salah atau oh ini harusnya tidak menjadi kurva, ya ini harusnya tidak menjadi titik yang kayak tadi sebelumnya, ya itu kita bisa lakukan misalkan klik kanan di bentuk kurvanya dan pilih to line. Dia akan lurus kembali seperti itu. Oke, pasti yang mudah ya. Dan ketiga fungsi shape tool ini itu bisa kalian terapkan dikembalikan kepada kebutuhannya masing-masing ke depannya. Jadi ketika nanti kalian belajar mendesain, maksudnya mendesain buat logo, nggak pasti apakah harus ya ada objek yang dikurvakan? Nah, tidak harus ya, dikembalikan kepada kebutuhannya. Oh, apakah harus ya objek ini ditambah sudutnya atau dijadikan rounded rectangle? Ya, tidak harus. Semua dikembalikan kepada kebutuhan teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan di akhir video saya akan contohkan, saya akan praktekkan bagaimana cara penerapan shape tool pada sebuah logo. Ya, saya tambahkan new tab di sini ya untuk start a new document. Oke. Ya, saya biasa untuk menggeser sedikit bagiannya agar tidak samar antara kotak atau bagian yang bekerja tadi ya, biar nggak bingung lihatnya. Oke, sekarang kita akan coba buat logo yang saya yakin teman-teman mahasiswa sering melihat ya. Saya coba importkan terlebih dahulu, pilih file, pilih import, dan saya cari dulu foldernya. Ini di folder latihan kita minggu lalu ya, saya di video sebelumnya ya. Kita punya logo McDonald's. Ya, pasti teman-teman mahasiswa sering atau bahkan ya hampir setiap hari pernah melihat logo ini. Ya, logo McDonald's. Oke, kalau kita perhatikan di dalam logo ini ada beberapa hal yang sudah pernah kita pelajari di latihan tadi ya. Seperti ada rounded rectangle atau persegi yang sudah tumpul pada background logo. Dan ada bentuk kurva juga di bagian logonya dan ada sudut-sudut lainnya di logo tersebut ya. Saya rasa untuk logo McDonald's ini nanti benar-benar bisa memaksimalkan fungsi shape tool yang sudah teman-teman pelajari di video ini. Oke. Sebenarnya ada banyak cara ya. Nanti kalau misalkan kalian coba pakai teknik lain itu silakan, nggak masalah. Ya misalkan di video sebelumnya sudah belajar tentang shaping ya, trim, weld dan intersect. Itu bisa kok diterapkan sebenarnya, ya. Tapi karena di video kali ini kita fokus pada pemanfaatan shaping dan pemahaman, maksud saya pemanfaatan shape tools dan pemahaman shape tools. Jadi murni untuk membuat logo ini saya menerapkannya dengan shape tools. Walaupun sebenarnya bisa juga dengan trim atau weld yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Oke, saya fokusnya ke bentuk inisial M yang terlebih dahulu ya, baru nanti ke background dan lain sebagainya. Oke.
saya siapkan dulu objek dasarnya. Sebenarnya nggak usah perlu pikir panjang ya, kalau kalian bingung objek dasarnya itu ya udah mulai dari persegi. Ya, ini saya buat persegi seperti ini saja. Ya, dan lalu dengan persegi ini bisa kita olah sehingga menjadi simbol M yang ada di logo McDonald's. Oh ya, sebelum kita cek terlebih dahulu, logo yang mau kalian buat tuh nanti bentuknya seperti apa? Simetris atau tidak? Ya, simetris itu artinya kiri dan kanan itu sama ya, imbang ya. Jadi kalau nanti logonya tersebut tuh simetris, saya sarankan untuk teman-teman mahasiswa cukup buat satu sisinya saja, dan sisi sisanya ya atau sisi lainnya itu tinggal kita duplicate dari hasil yang kita buat tadi. Alasannya kenapa? Yaitu untuk menghindari ketidakmiripan ya dari sisi komposisinya, dari sisi tebal tipisnya dan lain sebagainya ya. Dan juga untuk menghemat waktu pastinya. Begitu. Oke, kembali ke objek dasar yang sudah saya siapkan. Dan saya pilih shape tool dan langsung saya convert to curve. Oke. Ya. Kalau sudah, berikutnya, setelah objeknya siap untuk diotak-atik, ya sudah siap untuk dibentuk, ya hal pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita telah objeknya seperti apa, ya. Kalau di sini kan kita lihat ada bentuk lengkungan ke atas ya di bagian kiri bagian M ini ya ada bentuk lengkungan ke atas menurut saya, dan nanti nah garis mendatar yang ada di persegi ini itulah yang akan menjadi lengkungan. Jadi caranya tinggal kita klik kanan dan to curve, lalu langsung aja kita pilih garisnya dan tarik ke atas seperti ini. Oke, kalau misalkan belum mirip nggak apa-apa, nanti bisa kita atur kemudian ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian kiri bawah dan bawah itu ada patahan ya, kita hapus saja, tunjuk dan klik 2 kali, sama tunjuk dan klik 2 kali. Oke, nah kurvanya akan terlihat semakin bagus ya. Tidak ada patahannya. Ya, ini akan jadi bagian M yang terluarnya seperti itu. Nah, untuk bagian dalamnya sama ada bentuk kurva juga, tapi kita harus perhatikan dulu bahwa di sini tuh ada patahan. Ya, ini ada garis lurus, lalu lengkungan dan lurus lagi. Oke, maka kita tinggal buat hal tersebut. Nah, tapi tipsnya seperti ini. Apabila ada perpatahan, ada sudut, dan ada lengkungan, step awalnya adalah kalian harus buat dulu sudutnya, baru dilengkungkan atau baru dikurvakan. Karena kalau kalian buat kurva dulu, baru tambahkan titiknya atau sudutnya, nanti bentuk objeknya akan semakin nggak karu-karuan, ya, akan semakin tidak jelas bentuknya. Oke, jadi saya buat patahan seolah kita kira-kira seperti yang contoh di sampingnya. Misalkan ini 1, saya klik 2 kali, di sini saya klik 2 kali juga. Oke, dan diantaranya ini yang saya kurvakan, klik kanan, to curve, dan langsung klik dan drag ke atas. Oke, dan kalau terlihatnya tidak rapi atau tidak sesuai dengan contoh, ingat kita punya tuas atau handle yang bisa kita manfaatkan untuk kita atur, ya, untuk mengatur. Jadi ya atur aja terlebih dahulu, kita tarik seperti ini handle dan tuasnya sampai kita mendapatkan bentuk yang mirip dengan contohnya, kurang lebih seperti ini. Oke, ya sampai di sini sih sudah jadi ya satu sisi ya. Tapi kalau kita perhatikan juga di kaki ya, saya sebutnya kaki simbol M yang bagian tengah ini itu tidak lurus dengan yang bagian kirinya, jadi dia agak naik sedikit. Ya, berarti caranya mudah. Ini kita blok aja 2 not di sini ya, kita blok seperti ini dan kita naikkan 1. Maka nanti akan naik semua kiri kanannya, ya. Dan kalau sudah, ya, saya coba klik pick tool ya, karena saya mau coba transformasi objek nanti untuk duplikat dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya coba kasih warna ya, kasih warna yang kuning misalkan, ya seperti ini, dan kita duplikat. Jadi kita tekan Ctrl D seperti ini. Oke, kita sudah punya 2 buah objek yang sama pastinya, dan nanti tinggal kita gabungkan ya. Tapi ingat, ini kan ada sisi yang tidak imbang ya, bagian kiri kanannya. Nah, bagian yang tidak imbang ini kita pertemukan, berarti kita harus mirror ya.
Di properti bar itu ada mirror horizontal dan mirror vertikal. Nah, agar dia ketemu di arah yang sama, kita pilihnya mirror horizontal. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita dempetkan seperti ini. Oke. Dan dengan materi minggu lalu bisa kita terapkan ya, yaitu weld, blok dua-duanya, dan pilih weld. Oke. Sekarang sudah jadi simbol M untuk logo McDonald's kita. Oke, selanjutnya jangan lupa kita harus perhatikan detail. Di contohnya, itu objek tidak memiliki outline atau tidak memiliki garis luar. Jadi kita pun harus melakukan hal yang sama. Caranya mudah sekali pastinya, ya. Tinggal klik objeknya, dan di property bar itu ada outline width. Tinggal kita klik dan pilih yang none. Maka pada akhirnya outline-nya hilang dan sudah mirip dengan contoh yang mau kita buat nantinya. Oke. Step selanjutnya adalah kita buat background persegi warna merah untuk ya seperti contoh kita ini ya. Dan ini sudah ada di praktikum tadi ya untuk membuat rounded rectangle. Caranya saya pakai rectangle biasa terlebih dahulu seperti ini. Lalu saya terapkan warna merah. Oke, kalau terbalik bagaimana? Tinggal kita order ya. Klik kanan di objek merahnya dan pilih order dan pilih to back of page boleh atau to back of layer juga boleh. Yang penting dia ke belakang hasilnya. Ya. Oke. Sedikit tips ya, kalau nanti kalian ingin menyamakan warna dengan contoh, ya itu kan bisa klik di bagian property bar, itu ada namanya color eyedropper tool. Jadi cara pakai tinggal klik color eyedropper-nya, lalu kita klik target warna yang kita inginkan. Misalkan saya warna merah yang ada di logo aslinya. Lalu saya klik ke target yang akan kita buat. Seperti itu. Ya. Kan warna sudah sama. Oke, itu tips untuk mengambil sampel warna. Itu pakai color eyedropper. Caranya klik color eyedropper, klik di target warna sebagai sampel, dan lalu klik di target yang akan disamakan warnanya. Cukup mudah. Ya, kembali ke sini. Kita akan membuat rounded rectangle dengan shape tool. Ya. Seperti ini caranya. Seperti tadi sudah saya jelaskan di materi sebelum ini ya. Nah, ini sudah jadi. Sesuaikan aja ukurannya kira-kira seperti apa. Dan jangan lupa kita berikan caption atau kita berikan tulisan McDonald's agar lebih mirip lagi dengan soalnya. Oke, saya ketik biasa. McDonald's seperti ini. Lalu kita perbesar saja secara manual. Oke, untuk jenis fontnya kita cari yang kurang lebih mirip ya. Misalkan saya pakai Arial Black misalkan, sebenarnya sih bukan ya. Kita pakai yang mendekati dulu saja. Kita beri warna putih untuk fontnya. Seperti ini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini di bagian McDonald's yang di contohnya itu ada celah ya. Itu trik aja. Ya, di sini saya pakai persegi warna merah. Oke. Lalu warnanya saya ambil, saya samakan dengan warna merah yang di background ini. Nah, kalau kalian sudah punya warna yang dipakai, itu akan terekam di bagian bawah ya. Di sudut kanan bawah ini tinggal pilih aja. Ya, kita order, klik kanan, order to back atau back one ya, dan hilangkan outline width-nya. Oke. Selesai. Logo McDonald's kita untuk latihan penerapan shape tool di video kali ini. Ya, demikian tadi sudah kita praktikkan bagaimana cara membuat logo McDonald's yang sudah sering kalian lihat, dan pastinya dengan menggunakan teknik shape tool. Cukup mudah untuk dipahami dan silakan kalian ikuti. Untuk men-challenge kemampuan kalian dalam menerapkan shape tool, silakan kalian coba cari logo lain yang sudah pernah ada dan silakan kalian recreate. Dan pastinya, kalian terus pastikan harus tahu dulu seperti apa bentuk objek dasarnya dan silakan kalian olah dengan boleh menambahkan sudutnya tadi atau menambahkan garis serta merubah garis lurus menjadi bentuk kurva sehingga pada akhirnya jadi logo yang kalian inginkan. Baik, dengan demikian terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta subscribe channel Kuliah Teknokrat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa
like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.